Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Naura, perwakilan dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan tentang alur administrasi perpajakan di Indonesia. Di sini ada pendahuluan yang terdiri atas 3 macam. Yang pertama, pengertian alur administrasi pajak. Yang kedua, peraga alur administrasi perpajakan. Yang ketiga, landasan hukum perpajakan. Yang pertama, pengertian alur administrasi perpajakan. Landasan alur prosedur administrasi pajak adalah prinsip sistem perpajakan self-assessment. SEF merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mengurus segala urusan perpajakan secara mandiri. Wajib pajak melakukan sendiri pendaftaran, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Kantor pajak memiliki tugas melayani wajib pajak seperti memberikan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, hingga pada langkah-langkah penegakan hukum atau law enforcement. Law enforcement adalah kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpanan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Contoh, pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, peraga alur administrasi perpajakan. Di situ kalian bisa lihat ada gambarnya. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, wajib pajak melakukan self-assessment terhadap pajaknya sendiri, baik untuk wajib pajak pribadi maupun pajak badan. Selanjutnya, melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak. Selanjutnya, pembukuan atau pencatatan. Selanjutnya, menghitung pajak. Selanjutnya, membayar pajak atau pelunasan. Selanjutnya, jika pajak dirasa terlalu berat, dapat melakukan laporan keberatan pajak ke kantor pajak setempat untuk mendapatkan pengurangan pajak, untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi, atau permohonan lainnya dapat dilakukan di kantor pajak wilayah wewenang administrasi. Selanjutnya, laporan ditunjukkan ke bagian layanan pajak, kemudian wajib pajak diberikan penyuluhan atau pembinaan. Selanjutnya, penetapan pajak, selanjutnya pengawasan, selanjutnya pemeriksaan pajak, selanjutnya penyidikan pajak, selanjutnya penagihan pajak, selanjutnya banding, selanjutnya gugatan, dan yang terakhir peninjauan kembali. Di gambar ini terdapat 3 warna. Yang pertama warna putih. Di warna putih ini adalah wilayah hak dan kewajiban wajib pajak. Dan yang warna kedua, warna coklat muda, yaitu wilayah wewenang administrasi pajak. Dan yang warna coklat tua adalah wilayah peradilan pajak atau penyelesaian sengketa. Yang ketiga, landasan hukum. 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tentang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembinaan negara dan pembangunan sosial. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan merupakan landasan pemungutan pajak yang ditetapkan dengan undang-undang. Sistem pemungutan pajak ada yang pertama, self-assessment system, yang kedua, official assessment system, yang ketiga, withholding system. Alasan mengapa Indonesia enggan bayar pajak adalah faktor ketidakpercayaan. Tidak percaya dengan UU di perpajakan, dan masih banyak yang tidak percaya dengan petugas pajak. Self-assessment system, sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak dan untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan (PPH). Official Assessment System,
suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang oleh seseorang. Contohnya, pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Withholding system, sistem pemungutan pajak. Di dalam sistem ini, pemerintah memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau melaporkan pajak dari wajib pajak atau WP atau penerimaan penghasilan. Contohnya, pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Menteri Keuangan menentukan tanggal jauh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu cara atau berakhirnya masa pajak. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang wajib membayar pajak jika memiliki penghasilan setahun sebesar di batasan KTP yang berlaku, atau peredaran bruto di atas 500 juta bagi pengusaha yang membayar PPh hasil PP 23 atau 2018. Sedangkan untuk wajib pajak badan, wajib membayar sesuai pajak yang dikenakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.